Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang karakteristik siswa SD. Yang pertama, kenalkan anggota dari kelompok 2. 1. Ada Dian Antikasari, NIM 199. Yang kedua ada Siti Fatimah, NIM 217. Yang ketiga ada saya sendiri, Erlina Harisma Ramandani, NIM 219. Yang keempat ada Intan Nilasari, NIM 220. Yang kelima ada Dewi Aulia Putri, NIM 221. Yang keenam ada Dela Febila, NIM 224. Dan yang ketujuh ada Anis Febriana, NIM 227. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Anis Febriana, NIM 227. Kepada Mbak Anis dipersilahkan. Karakteristik peserta didik merupakan keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Perkembangan kognitif anak berdasarkan teori belajar Jean Piaget. Yang pertama, akhir periode praoperasional yaitu 2-7 tahun. Yang kedua, periode operasional konkret yaitu usia 7-11 tahun. Selanjutnya, periode praoperasional. 1. Mampu mengembangkan bahasa dalam konsep masih sangat sederhana dengan meniru orang dewasa sekelilingnya. 2. Mampu mengumpulkan benda menurut kriteria benar. Ketiga, mampu membuat susunan tetapi belum bisa menjelaskan atas apa yang disusunnya. 4. Mampu memahami prinsip-prinsip dengan benar. 5. Masih sangat egois, sering membantah. 6. Mengungkapkan isi hati secara simbolik. Selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Dila. Periode operasional konkret. Yang pertama, mampu berpikir logis dengan benda konkret. Yang kedua, mulai mengikuti dan menggunakan aturan yang jelas dan logis. Yang ketiga, mampu mengelompokkan objek. Yang keempat, perlu gambaran konkret dalam memecahkan masalah. Yang kelima, mulai menerima norma dengan akal sehat. Yang keenam, lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebaya daripada orang tua. Selanjutnya yaitu perkembangan moral, di mana kemampuan anak mulai memahami aturan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral yang dilakukan dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan orang di sekitarnya. Kebutuhan anak SD. Di sini ada 4 kebutuhan anak SD. Yang pertama yaitu anak senang bermain, belajar, tetapi dalam situasi serius dan santai. Yang kedua, anak senang bergerak. Anak mampu duduk paling lama hanya 30 menit saja. Kemudian yang ketiga, anak senang bekerja kelompok karena melalui kerja kelompok, anak mulai belajar memenuhi aturan kelompok, setia kawan, tanggung jawab, bekerja sama dan bersaing secara sehat. Dan yang terakhir yaitu anak senang melakukan hal-hal yang secara langsung atau konkret. Kesimpulannya yaitu siswa SD memiliki beberapa karakteristik, diantaranya senang bermain, suka bergerak, menyukai pekerjaan yang melibatkan teman atau kelompok, dan melihat hal yang konkret. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki siswa agar dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, karena siswa SD merupakan anak yang sering mengalami perubahan drastis, baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Siswa zaman sekarang juga mengalami perubahan karakter, sehingga perlu adanya tindakan dari guru dan orang tua untuk mengawasi anak, baik di sekolah maupun di rumah. Sekian presentasi dari kelompok 2.
Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kekurangan dalam materinya, kita menerima kritik dan sarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.